tapi kata kakek saya, biar kamu nggak lupa dengan asal usul nenek moyangmu. Tukang mancing. Orang Lampung ini tukang mancing semua. Yang pesisir di laut, namanya Saibatin. Yang arah-arah darat ke atas, mulai dari Lampung Tengah ke atas sana, namanya Pepadun. Tetap aja tukang mancing, semua itu isinya mancing. Dan rata-rata nggak pernah mau jauh dari air, karena sama-sama malas bikin WC. Bener ya? Lampung bukan kamu? Apa? Hah? Tinggal di? Lahir? Orang Lampung kamu. Mbak Dian. Salah satu musuh sekarang, kenapa anak terlibat bullying, terlibat tawuran? Gara-gara saling menghina, mengejek kan? Iya. Oke, jawab. Gue sebenernya takut apa? Jawir kadang Pak. Fakta nggak itu? Bisa berantem. Itu yang beberapa minggu yang lalu kami tangkap di depan gudang gula. Begitu kami buka IG-nya, menghina-hina supu. Jaseng. Buka lah kalau, tapi udah dihapus sama Polda. Jaseng ke rombongan ke. Keluar gerombolan yang kelompok satu. Mana lo campuran kita? Pernah nggak di Lampung terjadi kayak gitu? Tuh, Lampung Selatan, ya ada yang, ya kan? Itu beban Anda ke depan loh, menjaga ya calon anak nanti kan punya anak. Jangan sampai kejadian ini lagi. Maka sebelum lebih di dalam lagi, santai dikit ya kalau ya. Saya nguber dari Pesawaran dulu ke sini. Selesai kegiatan sama Ibu Wakil Bupati tadi langsung ke sini. Aturan saya pagi. Tapi saya minta izin sama Bu Dian, Pak Joko, siang boleh nggak Pak? Boleh. Sudah saya pagi selesai di sana. Pas tadi 12:30 di sini, 12:20. Tunjuk tangan yang orang Lampung. Orang Lampung bukan suku Lampung, beda. Coba, Mbak, nama kamu siapa? Rida. Hah? Rida. Dari Lampung Timur. Saya nggak nanya, kamu dari rumah apa dari? Dari Dari Lampung? Kamu yang menjelaskan. Saya ngajak Anda juga berpikir kreatif tentang hoak, tentang jebakan-jebakan kalimat yang bisa membuat Anda jadi korban bullying. Gara-gara kalimat Anda yang tanpa Anda sadari, Anda bisa jadi pelaku bullying loh dengan pendidikan di sekolah. Ini tolong amat sih kamu ini. Tersinggung nggak anaknya? Tapi kamu ngomong itu penuh kasih sayang. Beda kamu. Beda kan? Ini adek. Kamu panggil adek. Bukan nak. Bukan. Adek, kok kamu sih? Menghina nggak? Coba, maknen, yuk. Maknen ya. Maknen ya. Kalau sih kamu ini, capek saya ngajar kamu. Menghina nggak? Membuli nggak ada? Membuli itu kan menghina. Tapi sekarang begini. Aduh, adek, kan ibu udah ngajarin kemarin, kok tolol sih? Boleh nggak? Coba. Tapi kalau yang saya omongin itu tadi, iya ibu aku juga bingung, merasa dibully nggak anak itu? Itu sugesti moral. Kamu sebenarnya tidak menjatuhkan keadaannya, tapi memukul moralnya, perasaan bahwa kamu biar rajin belajar lagi, tapi terpaksa ibu ngomongnya kalimat itu. Beda kan? Mensugesti secara moral. Tapi kalau orang tua yang pikirannya pendek, kamu membuli. Kenapa? Karena kamu menghina anak saya yang tolol. Kamu kan bilang anak saya tolol, kata orang tua. Maka saya lapor. Orang Lampung. Hati-hati dengan kalimat juga gara-gara kalimat. Karena saya ngomong kekerasan dalam pendidikan. Salah satu yang banyak masalah bullying, banyak masalah lain dalam pendidikan. Kalau di dunia PPKPD kampus ada 8 jenis, termasuk intoleransi. Tadi intoleransi nggak saya?
Iya Pak, udah hitam jelek, tolol lagi numpang hidup lu. Intoleransi nggak? Hah? Menghina nggak saya dulu suku? Merendahkan nggak? Merendahkan. Intoleransi nggak saya? Seolah orang Jawa itu tolol semua, numpang hidup semua, nggak bisa ngapa-ngapain. Ayo, kalau yang tersinggung membacok nggak? Nah, jadi nggak peristiwa yang namanya kriminalitas atau terorisme akhirnya? Itu hati-hati. Anda kan mahasiswa. Oke, kalau saya bilang tepuk satu, tepuknya satu kali. Siap? Kalau saya bilang dua, tepuknya dua kali. Kita serius. Kalau yang masih mainin HP, mainin laptop, kita doakan diputusin pacarnya. Oke, ingat ya. Saya bilang tepuk satu, tepuk dua, berarti dua kata ya. Anda boleh tepuk. Tapi kalau saya hanya nyebut satu kata, tepuk, hanya bilang satu, hanya bilang dua, jangan ada yang tepuk. Kalau masih ada yang tepuk, saya nyebut satu kata, kita sorakin dia korban bullying. Siap? Oke, tepuk satu, kurang kuat, satu. Satu bagian. Ulang ya. Tepuk satu, tepuk dua. Kalau kayak gini kan PPG PGRI-nya kan keren-keren. Iya kan? Menjadi amanah, menjadi inisiator di sekolahnya nanti, sekolah yang bebas sesuai peraturan Menteri Pendidikan yang nomor 6 2026. Karena yang sebelumnya nomor 46 tahun 2023. Sebelumnya lagi nomor 82 tahun 2015. Tepuk satu. Satu. Tepuk tangan dong. Ya. Itu hak anak. Kita kembali ke slide. Halo, calon ayah, calon ibu. Semenjak tahun 2002 dengan terbitnya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka hak anak itu sudah dijabarkan, jumlahnya ada 31. Izin Mbak, dia next dikit Mbak. Tuh, nggak bohong ya, boleh di googling. Kalau saya bohong, dunia kan udah terbuka sekarang ini, di Google ada semua. Disarikan dari sini. Jadi nggak bohong-bohong saya, bukan bikin-bikin. Balik Mbak, yang tadi Mbak. Oke, hak anak yang pertama adalah bermain. Jadi kalau di rumah adik kamu itu main, ayah ibu kamu marah-marah, belum tahu undang-undang perlindungan anak. Karena hak anak yang pertama bermain. Tapi ini karena kita bukan spesifik BIMTEK yang terkait perlindungan anak atau pemenuhan anak, tapi perlu Anda ketahui, ini hak anak untuk bermain ini kalau dilarikan ke dunia pendidikan, bahas 31 ini bisa 2 hari. Di dunia pendidikan, hak anak untuk bermain ada nggak? Masuk nggak ke dunia pendidikan? Mulai dari pelajar sekolah yang apa? Yang belajarnya bisa sambil bermain? Atau pra-TK, atau pra-PAUD, atau TK, sampai seharusnya kalau di Eropa sampai usia 9 tahun. Yang di Indonesia usia 9 tahun rata-rata kelas 3 SD. Di sana di Eropa masih disebut kindergarten. Masih dengar lagu itu? 1 ditambah 1 udah nggak kenal sama dengan 2. Itu yang saya ingatkan kemarin dengan adik-adik teman-teman guru TK PAUD Kabupaten Mesuji. Ayo kreatif, kita kembalikan itu lagi. Kenapa sekarang menterinya ngelarang? Dari menteri sebelumnya sampai menteri yang sekarang ngelarang, nggak boleh ada tes baca, nggak boleh ada lagi yang namanya uji-uji menghitung ketika mau masuk SD. Makanya program integrasi TK PAUD ke SD jangan dipaksa. Kalau selama di TK-nya dipaksa harus tahu 1 tambah 1 itu 2 ya, 2. Nggak mau sekolah, gurunya jahat udah. Sini Pak, dekat AA. Jangan senyum. Nah,
biasa. Nah, kalau poluan yang ditempatkan di unit PPA yang khusus untuk pemeriksaan perempuan anak, nggak saya lulusin kalau mukanya nggak berubah. Judes nggak yang lirik saya betul. Tapi bukan niat dia untuk lirik saya dengan kayak gini. Tajam banget ya. Anugerah dari Allah wajahnya kayak gini. Anda masuk ke kelas dengan wajah yang akhirnya dapat merek. Join kata anak sekarang kan macam-macam. Apa nih guru Judes masuk? Yuk masukin. Dapat predikat stigma guru. Atau ya, dari zaman saya ada istilah guru killer, dosen killer dan sekarang semua. Enak kan ditambahinnya lagi. Nah, maksudnya kalau dalam Permendikbud yang 82 2015 nomor 46 2023 bahkan sampai sekarang harus ada paradigma perubahan cara mengajar. Saya nggak nyebut mendidik ya, cara mengajar. Karena tugas guru sekarang mengajar, bukan mendidik. Karena mendidik itu tugas orang tua. Bung Tony ini sembarangan ngomong. Sampai Pak Desa maksudnya sama A-nya. Nggak tahu dong, di sini ya. Makasih ya. Ada perubahan itu. Salah satu apa? Ya meskipun nggak harus cemerlangan seringis. Toh, boleh nggak? Boleh? Boleh. Dalam penerapan, nanti kapan-kapan boleh lah kita berbagi tentang disiplin positif. 2 hari itu. Ayo. Kenapa saya bilang boleh? Syaratnya satu, dalam guru penggerak salah satunya apa? Temu kenali siswa. Jadi kalau kamu belum nemu kenali siswa, jangan kamu lakukan ini. Ya, bisa nggak kamu? Kan kemarin kamu cita-citanya lah, kamu udah itu. Kalau enggak, kita nggak tahu kalau ini darah jantungnya kelepok pingsan jadi masalahnya. Nah, makanya ada guru penggerak, sekolah penggerak atau menjadi orang tua, temu kenali siswa, atau kalau di rumah tangga temu kenali anak. Kalau di orang tua, di keluarga, ada di dalam 8 fungsi keluarga yang nomor 6 sebagai sekolah yang pertama dan utama bagi anak. Itu di 8 fungsi harus. Tadi saya parenting ke penyuluh-penyuluh KB sekabupaten Soal, saya ingatkan ini. Yang paling utama, temu kenali anak kita dulu. Dan Anda begitu masuk sekolah, temu kenali murid Anda dulu. Karena ada mungkin murid Anda yang mukanya kalau kamu omongin begini, marah nggak ketemu anak? Ya, lihat bapak lagi ngomong. Ada. Kenapa? Mungkin aja selama dia hidup di rumahnya berkreasi, berpartisipasi. Hubungannya ke situ. Di nomor 3. Lihat bapak kamu lagi marah. Jadi anaknya melihatin muka bapaknya. Ini nyampe ke kamu orang, jadi murid kamu orang nanti. Manas nggak? Ini ngomongin muka mana kamu? Padahal gara-gara didikan orang tuanya, kalau orang tuanya lagi ngomong, lihat muka saya. Lihat bapak kamu lagi marah ya? Dilema panorama ketika Anda nanti dapat murid macam-macam. Ini orang tua punya anak saya SMP, ya, berpartisipasi. Seharusnya diajak komunikasi. Adek, saya nggak boleh gitu. Ayah ini lagi ngomong loh, nah. Ayah ini lagi marah sama kamu. Jangan, saya lagi marah. Biar kayak mana saya di dokter, dosen PGRI. Nggak denger ya. Nggak boleh. Karena undang-undang melarang. Wah, Bung Tony ini ngomong sembarangan. Kita ngomongin anak ya.
Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 24, pasal 10 dan 24. Pemerintah daerah, masyarakat, lembaga masyarakat, orang tua, guru, orang tua pengasuh pengganti wajib menghargai pendapat dan partisipasi anak sesuai tingkat usia dan kecerdasan. Apa bentuk-bentuk kalau di sekolah? OSIS. Dihargai nggak Pak? Pramuka. Rasa kan? Di rumah juga gitu, wajib. Berapa sayang nilainya? 3 ayam. Ketawa-ketawa. Diketok kepala. Ada yang pernah ngerasain gitu nggak? Pasti turunan mak kamu yang tolol kayak kamu kata bapak. Berantem tuh laki bini. Istrinya ngomong apa kamu ya? Sembarangan kamu ngomong anak, kamu tolong turun dari saya. Saya ini ketua KPT PGRI. Nggak dengar orang nyaman kan? Berantem gara-gara masalah atau keadaan anak. Terus kayak mana, Bung Tony? Berapa saya nilai 3 anak ayah? Berat nggak ngasih jempol? Berapa saya 3 anak bunda? Daripada salah ngomong? Makanya belajar yang benar. Lihat, bapak kamu coba pintar jadi camat. Motivasi nggak itu? Motivasi biar bisa kayak Pak. Tapi kenapa ditolongin? Ya, nanti belajar benar ya. Ini nggak kamu? Bapak kamu, ya? Kamu udah capek, misalnya kamu. Motivasi nggak? Nah, itu maksudnya. Modal jempol aja daripada salah ngomong. Anak sekarang kan pintar. Berapa saya 3 anak udah usap sininya. Besok 11 nilai anak bunda. Termotivasi nggak? Hanya gara-gara hal kecil. Daripada salah ngomong. Oke? Ringan nggak ya? Nah begitu juga terhadap siswa Anda. Kan ibu mana udah bilang, buka halaman sekian. Kalau nggak bisa buka di YouTube. Buka di Google. Neken nggak ya? Memaksa nggak? Kalimat yang bagus apa? Kalau pengalaman ibu sih, Dek atau Nak, ini loh, belajar ilmu penyidik. Kalau pengalaman ibu dulu, makanya ibu bisa begini, ibu sering cari itu di atau ibu ke perpustakaan, atau ibu nanya ke ayah, gitu. Kan ibu udah bilang, kan carinya kalau nggak ada di ibu, di Google. Motivasi iya, tapi neken nggak? Ada lagi mendiskreditkan atau mendiskriminasi dia seolah dia anak males, tapi belum tentu. Oke, itu yang nomor 3. Menghargai prestasi. Saya nggak mau ngomong yang 4. Senang saya, karena anak korban perceraian. Terus standar kesehatan nomor 13-nya pendidikan. Makanya sampai ke guru aja. Saya ini sempat ngalamin yang namanya ini loh, Akta 40. Saya dulu sempat jadi guru. Untuk dapetin sertifikasi itu kan ada. Provokasi udah banyak berhenti. Udah jadi ustaz, ada ustaz Amir, jadi penceramah. Pada mundur kan. Karena kalau nggak ada itu kan kami nggak dapat. Terus hitung jam. Capek lah mau berjam. Mundur aja gitu. Yang satu bikin pondok, saya bikin ini. Saya dulu banyak ada lembaga kursus, bahkan pendidikan komputer di lembaga-lembaga di sekolah-sekolah itu dulu banyak yang mau sama saya masuk komputernya. Jadi saya ke situ. Ya, lanjut. Nih, yang jadi masalah kita termasuk urusannya ini. Obrolan kita hari ini menguatkan Anda. Dari tindakan penangkapan sewenang-wenang. Ala enaknya ya, anak itu sudah ngebegal, korbannya meninggal. Anak nih yang seseorang belum bisa 18 tahun, ditangkap aja nggak boleh sewenang-wenang. Kita lagi heboh kan begal ditembak kata Kapolda kan? Nggak boleh anak-anak, habis itu polisi. Karena undang-undangnya melarang. Nangkap aja, kalau nggak dilampingi oleh kepala desa atau RT setempat, polisi nggak boleh.
saking hidup anak itu kita ini luar biasa dijaga oleh negara. Makanya harapannya Menteri Pendidikan MOU lah dengan Menteri PPPA. Kami laki-laki ini sakit loh. Kita laki-laki ini. Ada Menteri Perlindungan Laki-laki nggak? Sakit kita ini deh. Adanya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Hah? Oh, kejam bener ya. Nggak ada laki-laki hampa hidup loh. Ya, biar nggak ngantuk ya Mbak. Sudah, dari siksaan fisik dan non fisik, bullying kan, kekerasan seksual. Ada lagi dari eksploitasi sebagai pekerja anak. Nanti Anda naudzubillah semoga nggak ketemu nantinya. Tapi pasti suatu ketika di sekolah yang Anda tempatkan nanti, di tempat Anda sekolah itu mengajar itu, nanti mungkin ketemu anak yang jenis kayak gini. Dieksploitasi sebagai pekerja anak. Pekerja anak itu dilarang nggak sih? Kita buka wawasan. Dilarang, tapi ada undang-undang yang membolehkan. Undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2010. Tapi diatur di situ batasan minimal anak yang boleh bekerja usia 15 tahun. Sementara 15 tahun masih usia anak nggak? Dieksploitasi sebagai pekerja anak, anggaplah pabrik atau itu ya. Yang di lampu merah. Secara ekonomi nggak itu dikerjakan? Nanti beberapa hari lagi kami lagi nyiapin nama Polda untuk membahas itu. Karena kalau anak itu ditangkap sama Pol PP, mau dibawa kemana? Kata ibunya, ya kasih kami kerjaan dong Pak. Bingung Pol PP, modalin kami dong. Oke, terus ada dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas atau kelompok adat terpencil. Tunjuk tangan. Di Lampung ada nggak masih daerah terpencil? Ayo dong. Di mana salah satu contoh? Mana Lampung Timur? Ada nggak dianggap terpencil di Lampung Timur? Harus jujur. Ayo Mas. Deh, di mana? Ada nggak? Oh viral loh. Hah? Wai Bungur. Akhirnya dianggap terpencil hanya gara-gara sungai yang lebarnya 40 meter. Apa orang Wai Bungur itu susah-susah? Enggak. Orang anaknya SD aja bawa motor. Sugih berarti. Tapi dianggap terpencil kenapa? Karena mau nyebrang pakai perahu. Dianggap minoritas akhirnya orang desa itu. Zaman biar saya sering nyebrang kalau sering ngajar di situ. Zaman Covid apalagi? Saya sering ngirim makanan ke sana. Ada lagi nggak? Mana pesisir barat? Nggak ada. Bengkuna tahu nggak? Ada yang viral nggak di daerah Bengkuna itu? Ya sampai hari ini pakai gerobak sapi mau keluar dari desa itu nyusurin pinggir laut. Wayaru. Kan viral. TV One keluar segala keluar. SD-nya nggak terurus. Ada SMA-nya loh di desa itu. Terpencil aja, terisolir kan? Oh nggak ditempatin sana. Geleng. Rusak kulit saya, skin saya mahal. Tapi kalau sumpah gimana? Mau malah. Kan ada guru penggerak desa itu ya. Kayak saya tahun kemarin tuh waktu Covid dampingin adik-adik UI itu, UI mengajar. Musyawarah. Saya tantang mau nggak ke sana? Enggak kok. Jauh banget, jadi gua ajar dia bilang jauh. Orang saya yang asli sukunya Lampung mau kesana aja pusing. Lah gimana desa itu sebenarnya? Kalau mau dibikin jalan tembus, itu keluarnya ke Bengkuna, pasar, lurusin kalau dikambil garis lurus. Ini kayak gini lah di sini. Nah inilah kampung itu. Tapi yang jadi masalah kalau saya mau harus nembus hutan belukar ini jadi masalah karena hutan kawasan. Oke, mau bikin jalan harus izin dulu banyak menterinya. Kata Menteri PU saya mau bikin izin. Mau izin bikin jalan. Oh itu hutan konservasi. Ranting aja kita nggak boleh bawa pulang kan? Jalan yang solusi pinggir kali Aru itu, sungai Aru, laut Aru itu. Kalau dia lagi gede, bisa. Nggak bisa. Karena saya tantang ibu waktu itu. Ayo siapa yang berani ke sana? Alhamdulillah kan dulu.
ada yang berani ke sana. Tapi nunggu surut. Kasihan yang anak mau sekolah, ibu yang mau ngelahirin, yang sakit kan ada yang viral. Calon ibu mau di sana? Oke, udah. Nih, dari pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak. Kalau dalam program namanya informasi yang layak anak. Di gadget ada nggak? Di internet ada nggak yang layak dan tidak? Banyak. Porno. Doyan nggak nonton, Mas? Ini Bang. Dapat dari dia soalnya. Dapat dari dia. Bandar. Ini bandar. Ini bandar ya. Hati-hati, bandar ini pemasoknya itu. Ya. Pemasoknya itu yang sering ngerundingin cari market ini. Dek, saya panggil Ade ya. Enak ya sekarang buka Facebook bisa nyongol urusan porno itu. Mudah kan? Ada fasilitas video, klik mau film apa kamu di situ. Facebook aja yang ringan. Gak usah pakai aplikasi yang lain. Buka Facebook. Klik, ada fasilitas video kan sekarang? Mudah. Zaman saya dulu mau cari film porno itu ke pasar tengah, kaset VCD itu sembunyi-sembunyi. Kalau nggak kenal tukang kaset VCD itu nggak akan dikasihnya. Nggak ada pak. Nah, nanti seling-seling pada polisi. Bapak ini polisi bukan baru tuh. Saking susahnya. Begitu internet bergema dengan handphone, mau nyari film porno itu ngetiknya panjang betul. http://2 Hah? Ya penggema. Baik. Coba, itu pernah terbongkar lucu. Seorang anak SD usia bukan anak SD ya, 5 tahun, pelakunya 6 tahun, korbannya 5 tahun. Apa kata anak itu? Main kuda-kudaan, kata si anak laki. Dapatnya dari mana? Begitu kami belum handphone kayak sekarang ya. Koleksinya dari dapat di handphone itu dapat dari siapa? Dari kakaknya yang SD kelas 5. Di Gading Rejo itu. Mana yang orang Gading Rejo? Ada orang Kristung. Hati-hati yang ke saya. Udah 2 kali kan bongkar di sana. Tim Sewu. Bahkan koordinatornya anak SMP. Grup LGBT itu terbongkar dari sana. Ya maksud saya membuka ngerawanin ini karena Anda nanti ketemu anak-anak kami. Itulah masalah-masalah kenyataan di lapangan. Selain ini. Apalagi inisiasi nanti di sekolahnya jangan sampai ada iklan rokok. Begitu memasuk ke sekolahan kamu orang itu, mulai dari gang atau apalah namanya, masuk iklan rokok, yang itu nggak boleh. Dilarang di aturan Menteri Pendidikan nomor 64 tahun 2015 tentang larangan merokok di kawasan pendidikan. Tolong ingetin nanti sama guru-guru atau di sekolah kamu. Ini bekal untuk di lapangan. Nanti sebentar lagi bulan Juli saya ngasih pembekalan untuk adik-adik yang mau koas kedokteran tentang pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan. Ini bekal Anda. Bung Tony, boleh nggak kami dapat sertifikat tentang konvensi hak anak? Boleh. Ngomong apa? Mbak Diana atau siapa, silakan. Nanti saya tanda tangan. Sponsornya saya kasih. Sertifikat konvensi hak anak. Lumayan, yang nggak usah yang banyak-banyak lah, yang 8 jam ya. Yang masuk di hitungan kan 8 jam ya minimal ya. Nggak apa. Berbagi ilmu itu nggak apa-apa. Bohong pernah kok. Kapan waktu kegiatan ini? Siapa nyampein Tony Fisher? Sudah tersosialisasikan. Ada pertanyaan evaluasi indeks pembangunan manusia terkait guru terlatih konvensi hak anak. Ini kan konvensi hak anak. Siapa yang nyampein Tony Fisher? Selesai nggak urusannya? Sosialisasi nggak ini? Karena pertanyaan ada 2, terlatih dan tersosialisasi. Anda tersosialisasi nggak hari ini? Siapa yang mensosialisasikan? Nah, boleh sertifikatnya. Tapi nggak laku kalau di bawah Indomaret. Ingat ya? Ya. Dek, jangan lupa anak-anak dalam konflik bersenjata atau konflik sosial. Tunjuk tangan yang lagi SMA-nya ikut demo. SMA itu kan masih umur 18 rata-rata. Ada kan? Ada. Oh, ada. Ada. Maka sering saya tabrak sekolahnya atau koordinator. Hati-hati loh kalau gue ngelaporin lo habis.
Karena 4 tahun penjara denda 100 juta. Nggak boleh itu. Undang-undang yang ngomong bukan saya. Tolong nanti kalau adik-adik nanti di sekolah, kasih tahu murid-murid Anda nanti. Kak Tony, susah nggak sih? Enggak, googling aja nggak ngabisin 1 giga kok. Undang-undang perlindungan anak pasalnya ada kok. Tolong ya deh. Jadi jangan beban kami aja urusan perlindungan anak. Karena Anda punya anak dan Anda mantan anak. Tolong. Apalagi tahun ini, nggak tahu, semoga tahun depan nggak ada lagi, masih kena efisiensi. Pusing. Tahu efisiensi kan? Jadi si Epi yang lagi berkuasa di dunia ini sekarang, namanya Epi. Hidup Epi. Karena lagi COVID kita dikuasai Riko pusing. Nah sekarang perempuan Epi, si MC. Halo Epi. Lanjut. Nah ini konvensi Hana, sebuah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Kesepakatan untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar anak. Dilihat tadi ya, anak nomor 13 masuk kesehatan, perlindungan hukum, eksploitasi ekonomi, pekerjaan anak. Tadi ya. Terus berbentuk dokumen yang berisikan pasal-pasal yang mengatur mengenai anak. Karena Anda dunia pendidikan, kita spesifik nanti bahas tentang anak di dunia pendidikan. Lanjut. Tuh. Jadi begitu anak itu lahir ke dunia, melekat hak azazinya. HAM. Kamu mau mana? Selesai cerita ya? Enggak terus. Kan ini jam rawan. Serius enggak awas kita. Enggak apa-apa lah. Lanjut Kak. Nih sejarahnya. Maka saya dari tadi hormat sama kaum perempuan, karena bukan kaum laki-laki yang menjadi para aktivis perempuan. Boy. Kita laki-laki taunya bikin anak, istri nggak hamil kita tukar tambah, gitu nggak lo? Iya Pak. Kejebakan lo. Enggak ya. Oke boy, gitu ya. Karena ternyata para kaum perempuan, bukan kita kaum laki-laki yang memikirkan bagaimana hak perempuan dan anak itu terlindungi, berlaku di seluruh dunia. Kenapa? Kita belajar dari sejarah perang. Yang dominan jadi korban perempuan apa anak? Perempuan dan anak. Maksudnya bisa jadi korban berkali-kali. Atau korban bencana. Bisa nggak perempuan dan anak itu jadi korban berkali-kali? Bisa. Setelah korban kebanjiran, pengungsian, rawan nggak dia jadi korban pelecehan seksual? Rawan nggak dia jadi korban TPPO, tindak pidana perdagangan orang? Makanya perempuan dan anak itu wajib dilindungi duluan dalam evakuasi dan lain-lain. Contoh nih, payung hukumnya apa kalau situasi konflik sosial begitu? Undang-Undang Kebencanaan nomor 27 tahun 2004 yang wajib dievakuasi dilayani lebih utama dan pertama perempuan, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, disabilitas, anak. Nggak nyebut kita laki-laki. Puas kamu Mbak. Nggak ada laki-laki. Jadi lansia, ya lansia mungkin ada laki-laki, tapi laki-laki lansia. Puas kamu ya. Ya? Apakah dalam perkataan Rasulullah itu ada bapakmu, ada? Ada. Ibumu. Woi. Pacak dia enggak Bang? Karena dia itu rawan Anda perempuan itu.
Makanya sampai dalam lingkup rumah tangga pun negara seluruh dunia punya undang-undang KDRT. Di Indonesia nomor 23 tahun 2004. Calon-calon ini korban KDRT. Oke? Apa kata kamu barusan? Oke. Yakin? Enggak? Tunjuk tangan. Yakin? Enggak? Baik. 1. Kemungkinan Anda bisa jadi korban tanpa Anda sadari. 1. Pernah nggak kamu ngalamin saat pacaran aja? Cowok kamu sudah malas nuntun kamu. Itu pacaran. Yang kedua, cowok kamu ngatur. Gua nggak mau tahu. Lu kuliah pulang jam berapa? Jam 4. Jam 3:30 lu udah di sini. Ayo, diskriminasi nggak itu? Kekerasan nggak itu? Kekerasan KDRT itu kalau dalam rumah tangga. Kamu kerja jam berapa, Ma? Ya, biasalah sesuai peraturan gubernur. Pulang 4:30. Ya kan? Ini perdanya. Ini undang-undang ASN-nya. Pulang 4:30. Oke. Saya nggak mau tahu. Jam 5 pas kamu sudah di rumah. Urus anak-anak itu. Wajib nggak? Ayo. Kena nggak lagi kamu anak-anak? Anas, kewajiban istri. Sayang sama suami. Bukalah baju yang sudah cantik sudah nyampe rumah. Udah pakai baju yang apa namanya? Daster. Hilang cantik kamu orang kalian ini. Sampai rumah. Pertanyaannya, haram nggak kaum laki-laki itu menyapu? Tapi kenapa kami nggak mau nyapu? Secara adab dan kebiasaan adat ya, adab budaya. Nah ini timbulnya adab. Ada masih budaya patriarki, mengagung-agungkan kami kaum laki. Saya dilempar tombak di Makassar. Perempuan itu saya beli, maka dia harus ikut apa kata saya. Saya suku Lampung, saya Abung. Lebih ganas kan? Suku saya ini, Kampung-Abung ini kalau makan piring dari yang gede sampai yang kecil. Yang perempuan nanti nunggu yang laki-laki selesai baru perempuan makan. Lebih gila nih patriarki. Ayo ngomong, ada yang ngomong tadi enggak jadi korban KDRT. Ayo ngomong. Mana kamu, Bu? Enggak kuat. Ayo. Bisa nggak Anda jadi korban KDRT? Bisa. Dan itu efeknya itu lari ke sekolah kan orang. Calon ibu pahamin itu. Jadi kehidupan rumah tangga awalnya apa? Komitmen bersama. Meskipun kata agama kewajiban istri itu hanya ada 2. Hah? Nah, itu kodrat. Kan belajar kita gender. Itu kodrat. Kami ini punya susu. Tapi tidak bisa tumbuh, kembung, tidak bisa isi susu. Itu namanya seksualitas. Secara seks kita sama, hanya beda bentuk kelamin. Yang beda kenapa? Kami nggak bisa nyusuin, nggak bisa melahirkan. Hanya itu yang beda ini. Maka kalau secara agama, kewajiban istri itu taat kepada Allah. Ajaran agamanya. Yang kedua baru patuh dan taat kepada suami. Makanya kami manfaatin. Kami laki-laki. Kewajiban kamu. Masa kamu kena hukum agama? Kenapa? Kamu nggak masuk surga? Kalau enggak karena ridho hidup laki-laki. Lanjut aja. Enak, soalnya 30 menit sebelum pada Isya kan jadi agak panjang enak. Puas. Oke? Ini harapannya hak anak ini harus terpenuhi demi apa? Demi kepentingan terbaik anak. Oh, Anda pendidik, kepentingan terbaik untuk anak di dunia pendidikan.
Satu, setelah terbitnya Undang-Undang Perlindungan Anak yang bikin Anda ada guru ini galau, nyubit salah. Ya, sampai demo, saya sering nemenin demo. Kalau anaknya nggak mau dicubit, bikin sekolahnya sendiri. Terakhir ditandatangan langsung sama Pak Menteri yang sebelumnya untuk merubah zonasi. Di depan istana. Ini punggung ini, tempat dia tanda tangan. Kita demo dengan seluruh guru se-Indonesia untuk menolak zonasi. Kan musingin Anda. Bisa musuh sama tetangga sebelah loh gara-gara zonasi. Apa? Boh, tak guru. Nih tapi anak panggon dewe gak iso. Berarti musuhan tuh. Lah temen kamu ini, tetangga kamu ini ngajar di sebuah SMA di 8-7 kilo dari kampung. Zonasi 5 kilo. Bisa gak nolong anak kalian? Karena sistem tadi, zonasi tadi. Kurangin, keluarlah permen yang nomor 40. Jadi 30% yang sekarang semakin berubah lah itu. Lu gila lu bisa musuhan. Termasuk saya sering dimusuhin. Cuma punya tetangga aktivis, segala macam pejabat kenal dia, nolong aja enggak. Ngalamin saya. Giliran anak dia enak masuk sekolah sana, masuk sekolah. Saya bilang saya jawab, anak saya enggak pernah masuk sekolah sana sini. Anak saya suruh saya milih mau sekolah di mana, ada di sana. Yang mau negeri apa swasta, yang swasta aja biar papa nggak pusing. Itu anak saya. Swasta pakai zonasi nggak? Selesai kan anak saya ngambil keputusan ini. Ada duit kan? Banyak duit kan? Dimudahkan lagi. Anak Bang Tony ya iya. Udah Bang, potong sekian. Gara-gara ulah bapaknya kayak gini. Kenapa? Dia tahu bapaknya tukang ngamen. Oke? Hati-hati, dunia pendidikan sering terjebak kepada urusan non-diskriminasi. Ada hukumnya nggak Bung Tony terkait hukum diskriminasi ini? Pasal 93 Undang-Undang Perlindungan. Sering guru terjebak. Pernah ada yang viral potong rambut? Iya. Nggak boleh. Hargai pendapatnya. Sehingga kelangsungan hidup tumbuh kembangnya baik anak kamu, anak kalian nanti ke depan. Kan sering ada ya di Jawa Barat yang barusan terakhir kejadian ya, potongnya rambut anaknya. Nah rambut kayak gini kena nih kalau di sekolah. Iya nggak? Gregetan gurunya karena dia nggak pakai jilbab misalnya gitu ya. Gurunya kesel. Mungkin gara-gara lah bagus rambut anak ini kenapa bukan rambut saya gitu. Cari celah dia dipotongnya. Guru kan manusia juga. Punya rasa nggak? Punya hati nggak? Kesel. Bukan rambut anak saya nggak kayak gitu. Dan anak siapa? Potong. Ini, tapi ini anggap cerita kosong ya. Itu yang di Jawa Barat kemarin. Dia kesel ngeliat rambut anak itu bule, merah-merah. Giliran ibu itu dibuka, pirang rambutnya. Tapi nggak di-share ya, videonya nggak di-share. Saat dikonfrontir oleh Pak Gubernur, nggak di, pirang rambut ibu. Berarti nggak mau kalah saingan kan? Secara pribadi. Internalizing behavior. Dia merasa tidak mau disakiti. Oke, lanjut. Akhirnya ini kita mohon nih, maka saya berani nawarin sertifikat tadi. Tinggal Anda cetak sendiri nanti kemudian ini katanya nggak apa-apa untuk hadiah mereka hasil dari ini. Ternyata begitu sekolah, karena pasti ditanya nanti ada evaluasi penghargaan kabupaten kota layak anak, provinsi layak anak. Ada pertanyaan, berapa guru yang tersertifikasi konvensi hak anak? Itu Pemdanya bingung. Kalau diadakan oleh Pemda, anggaran, apalagi sekarang. Terima kasih dong buat STK PPG. Nggak perlu pakai urusan itu dengan prosedur. Toninya hadir memberi sosialisasi konvensi hak. Makasih. Kalau menurut anunya 2 hari. Tapi kan kita bukan pelatihan, bukan BPK. Kita bukan workshop tentang konvensi. Karena ada workshop sendiri, disiplin positif ada workshop sendiri. Udah,
Kita ambil kalimat pertanyaan yang kedua, tersosialisasi. Nyampe nggak hari ini? Ini nomor 36. Bung Tony, susah nggak nyari ini? Googling sekarang. Ada. Nggak, saya nggak berani macam-macam. Nanti kamu orang, salah Pak. Kalau nggak salah, maka saya nggak berani. Kenapa? Sekarang kan ada di tangan kamu orang itu barang ini. Bukanlah kayak Kepres 36 kalau saya bohong. Ada barang itu yang saya ngomongin pasal itu ada. Tapi udahlah, nanti dulu. Ya maksudnya biar gak bohong-bohong saya. Ada barang itu kita bahas aja. Mendalaminya, makna dari setiap kalimat yang ada di peraturan negara itu. Implementasinya yang kita bahas. Oke? Sudah, lanjutkan. Balik. Resikonya ini secara periode. Terakhir kami di Jenewa ya, Swiss ya. Terakhir di situ kita kemarin. Desember. Saya ikutnya pakai Zoom. Karena masih di rumah sakit, disuruh ikut Zoom. Udah Zoom aja. Kan enak zaman sekarang, mau konferensi internasional kan ada penerjemah langsung otomatis kan. Jadi saya enak aja mau jawab. Saya bilang di pasal yang sekian. Di konvensi ILO itu tentang pekerjaan anak itu tolong diganti 184 tahun 2000 itu. Tolong konvensi ILO yang 134 dihapus. Ganti yang ini tentang pekerjaan. Itu hukum internasional yang membolehkan anak bekerja loh. Indonesia mengizinkan iya. Contoh, anak SMK boleh nggak PKL? Nah itu, ada peraturan Menteri Tenaga Kerjanya nomor 460 PKL boleh. Makanya anak boleh bekerja kan? Nah, jadi kalau nanti ketemu di sekolah Anda nanti, itu supportnya, caranya gitu. Oke, lanjut. Terus klik semua. Nah, balik ya. Ini ya, kalau di Kepres, tadi saya di Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Termasuk yang masih dalam kandungan, kata Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi kata Kepres 36 ini, setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku, bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Undang-undang yang mana? Padahal usianya masih di bawah 18 tahun, tapi disebut sudah dianggap dewasa. Ayo tunjuk tangan. Bilang sama dia, lagi ada Arapi di sini. Ayo, tunjuk tangan. Undang-undang yang mana? Kan anak seseorang yang belum berusia 18 tahun. Oke? Tapi ada peraturan perundang-undangan yang lain di negara ini bisa disebut dewasa. Nah, undang-undang yang manakah itu? Dulu sering berdebat kita. Ayo Mbak, undang-undang yang mana? Ayo Bu Guru. Ayo dong. Ayo Bu Guru, undang-undang yang mana? Karena itu nanti masalah itu nyampe ke sekolah kamu. Ayo Mas. Kan anak seseorang yang belum berusia 18 tahun nih, kata Kepres 36 tahun 1990. Kata Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, seseorang yang belum berusia 18 tahun adalah anak. Tapi ada undang-undang yang lain mengatakan dia bisa disebut dewasa meskipun usianya anak. Nah, undang-undang yang mana? Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74. Batas minimal menikah usia 16 tahun. Sudah dirubah. Undang-undang jadi nomor 16 tahun 2019. Batas usia menikah minimal usia 19 tahun. Berarti sudah bukan anak dong. Ayo. Ketemu gak? PR nih. Apa dikit nih? SPPA 11 tahun 2012, sistem peradilan tetap. Bahkan di SPPA itu tegas bahwa anak yang bisa ditindak, ditegakkan hukumnya, anak yang berusia 17 tahun 364 hari. Jadi 18 tahun kurang 1 hari. Itu SPPA, tetap anak. Tidak mempersalahkan dia disebut dewasa, karena tetap dalam proses peradilan anak. Nah, makanya undang-undangnya sistem peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012.
Nambah banyak bekal ilmunya kan? Ayo. 1. Bapak Ibu guru, undang-undang kependudukan, KTP minimal usia berapa? 17. Anak nggak? Anak kan? Makanya kata Kepres dan undang-undang perlindungan anak adalah seseorang yang belum usia 18 tahun. Tapi ada undang-undang lain yang menyebut dia bisa dewasa. Disebut dewasa apa? Undang-undang kependudukan. KTP minimal usia berapa? 17. Anak bukan 17 itu. Iya. Oke, yang kedua, undang-undang keimigrasian. Paspor umur berapa? 17. Ada lagi nggak? Ada. Undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009. SIM minimal usia 17 Tahu. padahal itu anak. Nyambung ya? Nah, gitu. Oke, termasuk yang urusan ini tadi, konvensi ILO segala macam, termasuk angkatan bersenjata dan sebagainya. Makanya di Kamboja, Najubillah Minjalik ya, maaf, apa yang Myanmar, saya benci betul sama negara itu. Itu benteng terdepannya, kalau nanti ada musuh dari luar, anak-anak dan perempuan itu dipersenjatain, kurang ajar. Tapi dia berbicaranya ini, konvensi KHI ini, bahwa anak boleh dipersenjatain minimal berapa? Usia 15 tahun, bahkan bekerja kata konvensi ILO minimal 15 tahun. Ngeselin nggak? Anak dipasang di depan untuk benteng. Tega tentara luar itu mau nembakin anak-anak sama perempuan. Nah itu kurang ajar yang Myanmar. Makanya di hukum internasionalnya kan dia di embargo. Kita dulu kan pernah ngalamin embargo. Ingat 97 kita rusuh kan? Banyak anak, banyak perempuan segala macam. Kita di embargo. Sampai pesawat kita M16 itu dulu F16 ya. Sampai mangkrak kan, Amerika nggak mau ngasih alat. Padahal perjanjian kontrak sampai sekian puluh tahun, dia wajib merawat tuh pesawat. Itu yang ringan. Ingat kita sampai impor beras dari Vietnam, jagung kita dijajah dulu. Gara-gara di embargo, kenapa? Saat rusuh waktu itu, 98 itu kita melanggar HAM, termasuk melanggar konvensi hak anak. Kan itu jelas hukum internasionalnya. Nah hati-hati kalau seluruh dunia pendidikan di Indonesia ini sedang kayak gitu, bisa kena kita. Dari sekian ratus ribu guru di Indonesia, sekian puluh ribunya memperkosa muridnya. Jadi masalah nggak? Jadi masalah nggak sebenarnya? Penurunan apa? Dekadensi moral nggak itu? Nah itu kira-kira. Sekian ratus ribunya pecandu narkoba. Jadi masalah nggak? Itu masalah nasional loh itu. Jangan-jangan nih sedang ada proses menghancurkan Indonesia. Masuk melalui siapa? Guru. Mungkin nggak itu? Iya, Mansyuriah. Mansyuriah itu kan besar. Kubilaikan aja takut sama Mansyuriah. Mau lu takut dengan Mansyuriah, tapi dihancurkan dengan cara apa? Candu. Perempuannya dikasih harta bagus-bagus. Dinasti Yang di Cina itu dihancurkan dengan candu dan perempuannya dikasih harta apa nama bahasa sekarang apa sih namanya? Selebrita ya apa namanya? Ya pokoknya gitu lah. Dihancurkan dari situ. Pendidik-pendidiknya, gurunya. Sehingga akhirnya orang Jepang punya ilmu namanya ilmu kungfu. Yang padahal dasar ilmunya apa? Karate. Yang ngembang jadi Aikido. Padahal Aikido itu ilmunya orang Cina sama Korea. Kenapa berkembangnya di Jepang? Yang ngebanting itu salah satu pecahan dari Ju. Kenapa? Guru kan yang dirusak itu. Dunia persilatan aja ringan itu aja lah. Oke deh, lanjutkan. Nih, pelanggaran yang dilakukan oleh negara sengaja, tidak peduli, atau tidak memenuhi kesepakatan. Tunjuk tangan yang berani ngomong mana pelanggaran negara yang sengaja, commission, yang menurut pengalaman hidup Anda. Hah? Hah? Ayo dong, harus berani. Masa guru nggak berani bersuara, anak murid Anda? Kalau yang secara tidak sengaja atau tidak menikah atau tidak peduli, masih ada nggak? Apa? Di Timur Pak. Apa? Yang di operasi Seroja.
Itu istilahnya urusan ya. Tapi coba logika lagi ke dunia pendidikan kita aja yang ringan. Yang menurut Anda, pemikiran Anda bahwa negara ini dengan sengaja, karena KHA ini yang dianggap melanggar itu negara, bukan kita, bukan masyarakat. Apa contohnya kebijakan negara ini? Yang seolah-olah dia timbulnya sengaja, pura-pura nggak tahu. Masih ada nggak anak yang kue bungur? Itu sengaja atau tidak peduli atau tidak menurut kesepakatan atau pura-pura nggak tahu? Komisioner tadi. Masih ada guru itu yang di tulang bawang becek-becek, sedih loh. Saya ketemu kemarin pulang dari Sumut dimarahin. Dari mana, Bu? Oh, di dalam sana. Oh, kami ngajar katanya. Ya Allah, Bu. Penuh dengan lumpur batu bara. Kenapa hanya jalan itu yang kami pacak masuk ke sekolah kami? Nah, kan jalan induknya itu, Bu. Wah, tidak mungkin katanya. Mobil besar. Nah, jalannya kan sama ini. Tuh. Oke? Lanjut. Terus. Ya. Ini 8 klaster di konvensi anak biar Anda tahu kita di mana. Kita di mana di sini? Di klaster pendidikan. Di Kepres 36 itu kita ada di klaster pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Tunjuk tangan. Kenapa anak bisa jadi pelaku bullying? Atau kenapa anak bisa jadi tawuran? Tawuran itu awalnya dari bullying loh. Kenapa? Kita lari, nanti dulu pendidikannya, waktu luang dan kegiatan budaya. Mungkin nggak dia bisa kena di situ urusannya kegiatan. Nggak ada tempat dia, lapangan basket gratis, futsal gratis, tempat dia meluapkan atau menyalurkan hobi atau emosi. Kalau di desa banyak lapangan bola gede-gede. Di kota? Ya gak usah, ya udah nggak apa-apa. Di kota bener lapangan ada beberapa. Alpataru itu sudah inisiasi. Di setiap kelurahan ada taman anak. Tapi cukup nggak jumlahnya? Masa anak-anak SMP SMA nyalurin hobinya main ayunan? Sementara gedung olahraga rata-rata bayar. Futsal bayar, sepatunya mahal. Nyata nggak itu? Nah itu. Akhirnya anak itu anak murid Anda nggak? Jangan-jangan anak murid Anda. Tempat menuangkan emosi yang sekarang yang paling mudah, nyari musuh, buka IG. Tai lo. Berantem kan? Nah itu. Akhirnya menuangkan emosinya di handphone. Bapak Ibu guru. Ya kan? Oke, lanjut. Terus. Paham inilah ya? Dari semua pendirian yang kita omongin pasal 19 konvensi, nanti di googling aja sendiri. Ketika dalam pengasuhan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab mengasuh anak. Anda ini orang lain bukan? Sekolah itu sekarang pengasuh utama atau pengasuh tambahan? Pengasuh utama kalau kata saya. Kok gitu Bung Tony? Berapa jam anak saya di sekolah? Minimal 8 jam saya sebagai orang tua nggak pening ngeliatin kelakuan anak saya. Pening lah kamu orang. Nyata nggak? Jadi pengasuh yang sebenarnya selama 8 jam itu siapa? Guru. Kasihan deh lo, makanya jangan jadi guru. Saya pukul perasaan Anda. Ditambahin nggak sama mak bapaknya? Ayo. Mak bapaknya kalau membayar pengasuh di rumah berapa? Minimal 1 juta lo sebulan. Anda ditambahin nggak? Kalau Anda ditambahin LSM datang. Sekolah Anda nah, Anda yang ngomong bukan saya. Oke? Buka pemahaman itu ya. Dan lain-lain. Termasuk ada perlakuan yang ceroboh. Ini yang membiarkan anak main ceroboh atau perlakuan salah. Di sekolah Anda mungkin ketemu nanti siswa Anda yang
jadi korban penelan? Ada. Bajunya beda sama temennya, begitu Anda ke rumah, pembisit, pantesan. Bapaknya gila judi, misalnya kan, judol. Sekarang kan ada fenomena kan judol, pinjol, benjol, belanja online. Sampai Menteri Pendidikan mengeluarkan itu loh, hati-hati dengan pinjol itu untuk guru-guru, buka di 2026. Guru-guru bisa terjebak pinjol sama ada nggak? Bayar uang semester dari pinjol. Apa itu ya? Ada kok itu. Lanjut. Terus. Ini contoh. Enak saya ngupasnya agak santai gitu, karena waktunya panjang. Jadi puas juga saya. Terus sesuai bayaran juga kok. Contoh kekerasan fisik. Bantu saya. Jumas Meden. Kamu cerita itu. Contoh kekerasan fisik pertama berupa pukulan yang diantaranya membanting, menampar, membenturkan. Kemudian ada juga bentuk menggigit, mencubit, memilin atau menarik telinga, menjewer. Lalu menggoncang-goncangkan tubuh anak, menjambak rambut. Tahan sampai situ. Jadi ada cerita di Lampung Tengah. 700 guru PAUD itu di balai pertemuan Pemda itu. Tahan di situ ya. Saya tanya, nggak mungkin Pak Tony. Kami di guru PAUD, guru TK, nggak mungkin lah sama anak orang masih kecil-kecil mau kemana. Oke, ya terus Anda apain? Ya paling kami gini-gini, ini belum saya buka loh. Ya paling kami gini-gini. Ini pasal 19 tadi. Kalau ada orang itu tulangnya sehat, syukur. Kalau enggak, kekerasan? Lanjut. Nanti kita bagi dua. Sebenarnya memelototi anak, menendang, melemparkan anak, mencakar, membakar, menyiram dengan air panas atau mendidih. Kejadian ini nyiram air panas. Ada, udah keterima poluan di SMA, berantem lah suami istrinya, istri nggak kuat nahan emosi, disiram lah gadis ini sama anak bayinya, anak bayi meninggal. Nah, anak yang SMA ini sudah terima poluan, terpaksa kan separuh. Kalau sekarang diterima anak itu, karena kebijakan Kapolri sekarang putus tangan itu boleh jadi poluan. Tapi waktu itu kebijakan itu belum, udah nggak jadi poluan. Ada itu daerah saya sama. Ada yang aneh nggak di situ? Dari sekian macam kekerasan fisik itu. Ayo, umum banyak yang melempar di YouTube buka banyak. Hah? Memelot? Anda guru. Jadi kayak mana? Tiap kami nggak, ya pelototin aja. Supaya jangan kata ahli jiwa. Mana yang ada? Mana ibu psikolog kita? Pengaruh dampak dari dipelototin itu satu, bisa ngecilin hati nggak sama keberanian. Ngeliat kucing akhirnya dia nggak berani. Ada kucing yang biang gitu kan, kucing biang. Bisa jadi dia sawan sama kucing. Gara-gara apa? Setiap mak bapaknya marah melotot. Kebayang muka bapaknya lagi melotot. Nyampe anak itu jadi murid Anda. Berarti kata peraturan menteri Anda, Menteri Pendidikan, perubahan paradigma salah satu apa? Temukan oleh siswa, sudah itu perubahan secara fisik dan psikis Anda. Karena Anda ini nanti yang jadi masalah psikis Anda itu terganggu apa awalnya? Begitu Anda jadi guru, Anda takut nggak dihormati murid, akhirnya mental Anda kan terganggu. Jangan sampai murid yang saya temuin itu ngelunjak sama saya, nggak ngedenger omongan saya ketika saya di depan kelas. Kan itu mental pertama Anda terganggu. Ya nggak? Akhirnya macam-macam kan gaya Anda. Pak, Bu, Anda. Akhirnya kalau apa kata anak-anak gila hormat.
digituin. Kak, kenapa? Itu guru baru. Kayak gila hormat loh Kak. Kenapa? Kalau dipanggil ibu, ibu, cuma gitu Kak. Mana gurunya itu? Yuk kita intip. Kami videoin. Udah, kita ngobrol di perpustakaan. Yang mana tadi? Loh, lihat tuh Kak. Ibu apa kabar ibu? Ibu cantik loh. Anak sekarang berani loh. Ibu cantik loh. Ibu hari ini beda. Melanggar peraturan menteri nggak? Perubahan paradigma. Oke, next. Secara psikis. Anda harus punya ilmu ini sebagai guru nantinya. Satu, sering mengkritik, meremehkan atau merendahkan harga diri anak. Jangan Anda lakuin. Apa contoh? Jangan marahin siswa Anda di depan orang ramai, melawan dia besok. Mau nggak Anda dimarahin depan orang ramai? Enggak. Anda aja nggak mau, apalagi anak orang. Apalagi anak itu anak jenderal. Ya kemarin lah saya nyelesain yang kasus yang kemarin tawuran. Ada bapaknya kombes, saya suruh berdiri. Kalau anak lo nggak mau masuk catatan polisi, lo berdiri bos. Saya tantang. Nah, mana kesombong? Bapak gua, gak bodoh. Sampai gitu, kenapa? Saya tanya anaknya, kenapa ayah itu kalau marah? Om, apa? Enggak mana-mana. Abang ini lagi kumpul sama teman. Pulang tuh. Akhirnya temennya tadi yang segen sama dia, akhirnya, loh. Mau anaknya digini? Mau nggak? Nah, udah remeh. Nah, hati-hati. Apalagi anak yang menjelang usia pra-remaja, 12, 13, 14, 15. Hati-hati. Anak SMP itu. Karena dia masih eksplorasi. Saya mau jadi apa? Nanti 16, 17, 18, 19, 20, 21, usia remaja itu dia sudah bisa milah, memilih dan udah mulai memahami. Hati. Oke? Sering membentak anak, mengabaikan dan menolak ketika anak membutuhkan bantuan. Ini dalam kehidupan rumah tangga serem ini. Tapi dalam kehidupan Anda menjadi orang tua kedua. Orang tua kedua Anda ini. Setelah kami orang tua kandung, Anda kan? 8 jam loh. Coba. Ibu, Bu, tolong sih Bu, ngapa tas aku loh Bu. Jangan kamu ini anak siapa. Mau nggak mau. Karena sumpah Anda menjadi pengajar. Bahasa Cina itu pelayan. Melayan. Mau nggak mau. Kenapa? Dingin. Kamu punya handphone? Apa beda handphone sama kamu? Beda handphone sama kamu apa? Kamu punya handphone? Beda handphone sama kamu apa? Oke, bisa nyimpen apa handphone itu? Memori apa? Memori inter? Saya nanya ini sini yang jawab. Sama ya? Yang apa betul? Memori internal. Bisa nyimpen perasaan saya nggak? Entah apa yang dipikirin dia. Ayo dong, bangun. Oke? Kita nyanyi ya. Ayam, ayam, bebek, bebek gitu ya. Ikuti lagunya, ikuti apa kata lagunya, ikuti apa kata saya. Siap ya? Lagunya ikuti apa kata saya. Siap? Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek. Bebek ayam, ayam, ayam. Bebek ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek. Kamu dulu, berapa ayamnya tadi? Hah? Kamu sering lihat Raffi Ahmad di TV? Iya. Sekarang di depan mata. Berapa ayamnya tadi? Ah, 10. Berarti belum konsentrasi, izin Pak Dokter. Berarti belum konsentrasi nih. Siap? Lagunya ikuti apa kata saya. Siap? Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek.
Bebek ayam, ayam ayam. Ayam bebek, bebek bebek. Nah, cukup. Ini serius bro, tapi dia nggak ngeliatin gerakan, tapi dia memaknai dengan telinga. Semoga nanti dia jadi guru yang inklusif. Mau nggak kamu menjadi guru inklusif? Cukup dia dengar aja. Saya ngomong, ayam bebek tinggi. Dengan indera pendengaran kamu tadi, bebek dan ayam yang saya sebut tadi, ada berapa jumlahnya ayam?